adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang virus. Pada soal yang ditanyakan adalah jelaskan ciri hidup, cara hidup, dan peranan virus. Oke, langsung saja kita jawab soalnya. Pertama kita akan membahas ciri hidup pada makhluk hidup. Yang pertama, ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan menunjukkan adanya perubahan ukuran dari kecil menjadi besar atau pendek menjadi tinggi. Sebagai contoh adalah tumbuhan dari tunas menjadi tanaman. Sedangkan perkembangan ditandai dengan kematangan organ atau kematangan berpikir pada manusia. Ciri hidup yang kedua ada reproduksi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk berkembang biak, memperbanyak diri dengan cara membelah diri atau dengan cara perkawinan. Selanjutnya, ciri hidup yang ketiga ada metabolisme, yaitu proses biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan hidup yang terjadi pada suatu organisme. Setelah kita bahas ciri hidup pada makhluk hidup, selanjutnya kita akan membahas virus sebagai makhluk hidup. Jadi, virus dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup karena kemampuannya untuk melakukan reproduksi. Namun, reproduksi pada virus hanya terjadi saat virus berada dalam sel organisme lain, atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa virus hidup sebagai parasit. Secara umum, tahapan reproduksi virus adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap pelekatan, yaitu saat virus melekat pada sel yang diinfeksi atau sel inang. Tahap kedua ada tahap penetrasi, yaitu tahap di mana virus atau materi genetik virus masuk dalam sitoplasma sel inang. Yang ketiga adalah tahap replikasi dan sintesis, yaitu tahap di mana terjadi perbanyakan virus di dalam sel inang, dan sel inang akan dikendalikan oleh materi genetik virus sehingga dapat membuat komponen virus yaitu asam nukleat dan protein. Tahap keempat ada tahap pematangan, yaitu tahap penyusunan asam nukleat dan protein virus menjadi partikel virus yang utuh. Tahap terakhir adalah tahap pelepasan, yaitu tahap di mana partikel virus keluar dari sel inang dengan memecahkan sel tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas peran positif dari virus. Jadi, virus itu tidak selamanya merugikan. Virus dapat memberikan manfaat yang penting dalam bidang rekayasa genetika. Pada bidang ini, virus digunakan untuk cloning gen, yaitu produksi DNA yang secara genetis identik yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, virus yang membawa gen untuk mengendalikan pertumbuhan serangga. Virus juga digunakan dalam terapi gen manusia yang diharapkan penyakit genetis seperti diabetes dan kanker dapat disembuhkan. Selain itu juga, virus dimanfaatkan untuk melemahkan bakteri, membuat antitoksin, dan membuat vaksin sebagai pencegahan dari virus itu sendiri. Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikemukakan, maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu hubungan antara ciri hidup, cara hidup, dan peranan virus, yakni ciri hidup virus yang dapat bereproduksi hanya jika berada dalam sel hidup melalui replikasi DNA berkaitan dengan cara hidupnya yang parasit. Hal ini menunjukkan bahwa ciri dan cara hidup virus merugikan karena dapat mematikan makhluk hidup lain. Namun, bila dilihat dari kemampuannya mereplikasi DNA, virus dapat dimanfaatkan dalam bidang rekayasa genetika untuk cloning gen. Ini menunjukkan ciri dan cara hidup virus mendatangkan manfaat. Sekian video kali ini, semoga dapat membantu. Sampai bertemu pada video selanjutnya.